Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mengapa TNI turun tangan untuk menertibkan spanduk tak berizin dan bernada provokatif? Kami sudah terhubung bersama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Pangdam Jaya tahun 1996-1997 Sutioso dan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Kami akan menyapa Bang Yos terlebih dahulu. Bang Yos, Anda pernah menjadi mantan Pangdam Jaya begitu, kemudian juga pernah merasakan posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apa yang terjadi saat ini menurut Anda, apakah langkah yang dilakukan Pangdam Jaya ini sudah tepat, Bang Yos? Nah, kalau sampai Panglima itu turun tangan, itu berarti sebenarnya sudah keadaannya itu sudah sudah begitu rupa sehingga memang harus ditangani gitu. Sudah darurat begitu, Bang Yos? Iya, sudah darurat. Oleh karena itu saya akan lebih banyak untuk mengevaluasi kenapa terjadi seperti itu. Nah, ini kan masalah bukan sederhana masalah Baliho saja saya kira ya. Sudah terjadi eskalasi. Sejak datangnya HRS, ini kegiatan FPI itu luar biasa kan. Ya, berkumpulnya massa, terus HRS sendiri datang, harusnya karantina tidak. Terus nada-nada ceramah yang provokatif dan mungkin juga balihonya juga nadanya seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi saat ini gitu. Jadi sudah mengkhawatirkan. Oleh karena itu saya akan lebih banyak mengevaluasi gitu. Bahwa di pemerintah daerah itu kan ada namanya forum koordinasi pimpinan daerah. Ya, anggotanya gubernur dan Polda dan Pangdam gitu. Nah, pemimpinnya dari dulu adalah gubernur. Waktu saya juga namanya Muspida. Nah, disitulah sebenarnya kalau terjadi eskalasi seperti ini, disitulah dirembuk gitu kan. Sehingga di tingkat forum koordinasi itulah jelas ya Pemda melakukan apa, Polda melakukan apa, terus Polda persiapan untuk membantu apapun itu yang bisa dilakukan terhadap Pemda maupun kepada Polri gitu. Nah, artinya sebenarnya saya harapkan ya di tingkat Pemda itulah selesai gitu masalah baliho ini kan. Ya. Kalau ada koordinasi itu tentu di bawahnya itu tingkat wali kota ada, kalau wali kota itu kan ada Polres, ada Udin, bawahnya lagi ada Camat, lalu ada Polsek, ada Koramil, itu secara otomatis mereka akan bekerja sama. Nah, fokus perhatian di Jakarta ini saat ini adalah di Petamburan ya, tentu markas besar FPI, di situ kegiatan puncaknya itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya wali kota mengkoordinir ini sudah cukup gitu dengan Polres, dengan Kodim. Kalau kekuatan kurang bisa dibantu dari atasan masing-masing gitu kan. Nah, maksud saya supaya apa? Supaya semua tindakan itu terukur gitu. Kalau sudah sampai tingkat Panglima ngambil alih itu sudah gawat lah itu. Tapi Anda melihat ini sudah gawat belum sih sebenarnya, Bang Yos, kalau Anda melihatnya? Atau memang karena Anda menilai kinerja dari Pemda dan lain-lain ini belum maksimal untuk bisa mengatasi kerumunan massa di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, artinya saya rasa Panglima menilai seperti itu kan. Menilai seperti itu. Sebenarnya kalau katakan Pemda sudah gagal untuk mencegah ini ya, mencegah kerumunan massa, mencegah baliho, dinaikkan lagi, ini saya katakan gagal. Dan kita bisa karena pemasangan baliho itu ada perdanya, dan perda itu mempunyai sanksi hukum kalau dilanggar. Nah, ini tentu saja adalah Polda yang harus turun tangan. Nah, mungkin berhenti di sini sampai terus berlanjut menjadi kumpulan massa di berbagai tempat, melebar ke Jabodetabek, ke daerah Bogor dan lain sebagainya kan, yang sudah memang membahayakan terutama kesehatan masyarakat secara umum karena melanggar prosedur kesehatan. Nah, pengambil alihan ini saya hanya memberikan contoh saja, pernah terjadi waktu saya Panglima, yaitu peristiwa 27 Juli, yaitu perebutan markas PDI di Jalan Diponegoro gitu. Karena Pemda dan kepolisian, maksudnya Polda sudah dinilai oleh Panglima ABRI tidak sanggup lagi, maka saya diminta ambil alih. Hari kedua saya mimpin. Tapi memang sudah terjadi kerusuhan yang begitu hebat. Memang tidak sehebat yang apa yang terjadi sekarang ini di Petamburan gitu.
Baik, baik. Situasinya mungkin kurang lebih seperti itu sehingga Pangdam harus turun tangan begitu ya Bang Yos. Saya ingin ke Mbak Koni. Mbak Koni, ini ada kritik yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini menyalahi aturan dan juga wewenang begitu. Tetapi kalau dari pandangan Anda bagaimana? Apakah memang seperti itu Mbak Koni? Sebenarnya begini ya, disinilah saya sebelum bicara tentang pandangan saya, disinilah sebenarnya momentum kita bisa lihat bahwa ketika negara itu tidak hadir penuh atau plan, maka yang terjadi semua berantakan. Contoh, itu kan, begitu semua orang harus menjalankan protokol COVID. Seorang itu tidak menjalankan protokol COVID, malah dibantu dengan masker 20 ribuan, seolah-olah spesial banget. Itu membuat mereka ini besar kepala, merasa di atas angin, dan juga membuat rakyat itu terbelah. Ada yang bilang kenapa itu boleh, kenapa ini nggak boleh. Kaum pengusaha udah ragu loh, sampai berapa lama mereka akan bertahan jika penanganan COVID seperti ini. Itu nomor satu dulu. Kalau sekarang dibilang Pak Dudung itu masuk, saya rasa sangat kuat kalau alasan dia masuk. Pertama, Undang-Undang 34 pasal 10 itu membantu polisi dalam kamtip. Dan artinya apa? Sudah jelas Kapolda Metro Jaya yang baru pun mendukung apa yang dilakukan Pak Dudung. Kemudian pasal 7 membantu Pemda, diiyakan juga oleh Wagub. Sekarang ada pernyataan yang dibalik oleh para buzzer dari pihak sana, seolah-olah tentara itu hanya ngurus baliho. Tolong dicatat, tentara itu mengurus baliho yang pertama ucapannya provokatif, ya kan? Mengangkat isu-isu yang berbahaya untuk negara. Contohnya jihad. Jihad untuk apa? Kenapa mesti ada jihad hari ini, gitu kan? Terus yang paling penting adalah bagaimana orang yang ditokohkan ini adalah orang yang menurut saya ulama abal-abal. Mohon maaf dengan segala hormat. Karena setahu saya ulama itu nggak seperti itu. Yang doanya sangat buruk untuk kepala negara atau tokoh negara. Kemudian ada videonya yang menyuruh anak buahnya dan buzzernya pengikutnya untuk fitnah misalnya. Dan yang paling parah, ada sifat pengecut di dalam sosok ulama ini. Kenapa? Ketika ditanya, itu kan baliho yang naikin bukan kami, umat kami. Disitulah kelihatan dia pengecut. Kenapa sekarang dilempar ke umatnya gitu loh. Umatnya dia berarti dia nggak bisa kontrol umatnya. Apa gunanya dia mengaku turunan Nabi ketika dia tidak mampu mengontrol umatnya untuk patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dulu. Jadi sekarang ini jangan jadi dibelah seolah-olah TNI begini tadi. Ada Pak, sampai kemarin saya tuh agak kecewa seorang komisi 1 bilang, tugas TNI itu hanya boleh oleh SP itu adalah membantu bencana dan mengurus desa. Loh, kemarin-kemarin ngurus sungai nggak ada di undang-undang, kenapa boleh Pak Doni Monardo beresin sungai Citarum? Kemudian para tentara yang di pelosok-pelosok negeri membantu ibu melahirkan, kemudian mendidik anak-anak sekolah di tempat-tempat tidak ada sekolah, itu juga oleh SPTNI, nggak ada yang bermasalahkan. Sekarang sekali lagi Pak Dudung itu turun karena tadi ini bukan baliho sembarang baliho, gitu loh. Baliho yang bersifat provokatif dan orang ini siapa? Calon presiden bukan, calon gubernur bukan, calon DPR juga bukan. Dia ngapain ada di mana-mana fotonya? Dan sekali lagi dalam konteks akan mengadakan ceramah atau apapun. Dan kalau ceramah juga apakah nggak ada lagi ulama lain yang lebih benar gitu? Baik, Mbak Koni, tadi Anda sempat mengatakan negara pelin-pelan begitu. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh mereka sehingga terjadi kepelin-pelanan ini, Mbak Koni? Tetapi dijawabnya nanti, karena kami harus jeda dulu, pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time. Baik, pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mbak Koni. Tadi Mbak Koni sebelum jeda pariwara saya sempat bertanya juga. Sebenarnya tadi Anda katakan negara ini pelin-pelan begitu. Apa kendala yang dihadapi sebenarnya untuk bisa menertibkan apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Mbak Koni? Jadi begini, menurut saya pelin-pelan itu adalah, kita bicara soal TNI dulu ya. Pernyataan Panglima TNI tengah malam menyatakan negara itu tidak boleh terprovokasi ataupun terancam kesatuan-persatuannya karena beberapa provokasi dan ambisi-ambisi, itu kata-kata yang harus kita dalami betul artinya apa, maknanya apa. Kedua, kita itu negara yang sejak 1998 memprofesionalkan TNI-nya demikian ketat dengan civilian control over military, di mana militer itu akan bergerak atas perintah negara. Jadi ketika Panglima menyiapkan semua elemennya dengan mendisplay semuanya yang sampai apel itu adalah sebuah warning keras. Apa yang terjadi untuk urusan yang mengancam persatuan kesatuan. Kembali ke COVID. Sekarang pelin-pelannya apa? Satu misalnya, jelas-jelas
negara itu menghabiskan uang 800 triliun, nggak tahu lagi besok berapa, untuk menghapuskan atau menjalankan protokol COVID. Kenapa negara mengizinkan seorang Rizik Syihab ini pulang tanpa dikurung 14 hari, malah ditemui oleh gubernurnya, ya kan? Dan seolah-olah normal aja, malah membuat event-event besar, perkawinan dan juga Maulid Nabi itu. Yang kedua adalah bagaimana siapa yang membiarkan masanya itu merusak bandara itu objek vital nasional. Kemudian tidak ada hukuman. Sementara excuse mereka ketika mereka itu mengadakan pesta perhelatan, mereka udah bayar 50 juta denda. Matematikanya gimana? Beli masker aja ada 60 juta, Pak Doni itu. Itu mereka cuma bayar 50 juta. Bandara rusak, nggak ada yang bayar. Jadi gini loh, jangan negara itu pelin-pelan, satu sisi diiyakan, satu sisi nggak diiyakan. Yang kedua, yang paling tidak boleh negara bermain-main, dalam hal ini kepala negara, adalah masalah TNI. TNI itu adalah satu-satunya garda terdepan bangsa. Kalau ini dibuat gamang, negara ini dalam bahaya besar sekali. Ketiga, Mbak, ini paling penting. Niat untuk wakil presiden menemui HRS itu sama sekali nggak pada tempatnya. Satu, secara pribadi, dia itu merendahkan dirinya, dia itu wakil presiden. Ya kan? Yang kedua, sebagai kepala negara itu merusak atau menurunkan bagaimana lambang negara menemui ormas. Negara nggak boleh kalah sama ormas. Oke, baik, Mbak Koni. Saya ingin ke Bang Yos. Bang Yos, Presiden mengatakan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dalam masa pandemi ini. Kerumunan massa juga sudah mengakibatkan klaster baru begitu. Kalau menurut Anda, peran begitu dari TNI atau Pangdam Jaya dalam upaya menjaga ketertiban dan juga keselamatan masyarakat, ini sejauh apa, Bang Yos, untuk kewenangannya? Sekarang ini kan kita fokus kepada penanganan COVID-19 ya. Itulah intinya kan. Semua fokus ke situ. Gitu. Sementara sejak HRS datang memang terjadi kerumunan massa sangat intens ya di berbagai tempat gitu. Itu tentu saja membahayakan. Nah kalau saya boleh mengevaluasi dari awal situlah kita sebenarnya harus tegas dari itu. Baliho di mana-mana bukan saja salah tempatnya tanpa izin, tetapi juga isinya provokatif. Kalau kita tegas dari awal itu ya, artinya Pemda melakukan dalam hal ini ada Satpol PP melakukan pembersihan dan sudah terjadi koordinasi antar pimpinan itu tadi, dia di backup oleh Polda maupun oleh Kodam di tingkat Kodim dan Polres, itu seharusnya tingkat wali kota pun bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi gunakan forum koordinasi itu sebaik-baiknya sehingga setiap langkah kita itu terukur ya, tidak sampai TNI harus turun tangan. Karena sudah TNI turun tangan ya memang menyelesaikan masalah, tapi kan menjadi heboh banget kayak begini. Yang sebenarnya sekali lagi bisa kita cegah kalau kita mengevaluasi secara jujur bahwa kita tegas dari awal saja. Dalil hukum yang dilanggar tidak jelas. Mengapa waktu itu nggak segera diperiksa, dipanggil dan lain sebagainya. Akhirnya mereka merasa aman aja terus berkembang makin besar persoalannya. Nah sehingga TNI harus turun tangan gitu kan. Yang sebenarnya sekali lagi harusnya bisa kita cegah itu terjadi gitu. Kalau dari awal kita tegas saja sudah nyalin aturan dan Perda itu kan ada sanksi hukumnya yang tentu bisa ditangani oleh Polda. Ya saya kira ini dengan kaitannya dengan pencopotan Kapolda dan sebagainya. Saya rasa saya tidak ngerti, tetapi kalau kita kaitkan seperti itu. Tetapi janganlah sampai melibatkan yang lebih tinggi lagi, misalnya mengerahkan pasukan elit kita. Sebenarnya nggak usah sampai tingkat sana menurut saya sih. Karena pasukan elit itu pasukan yang sangat selektif ya, yang hanya digunakan pada saat memang semua orang semua aparat tidak mungkin bisa melakukan itu kecuali dilakukan oleh pasukan yang sangat terlatih. Seperti Anda katakan bahwa TNI adalah senjata pamungkas keluar terakhir begitu dalam kondisi yang genting begitu ya Bang Yos. Ya, artinya betul. Langkah tegas sejak juga ada pernyataan dan juga tindakan dari Pangdam Jaya. Ini langkah selanjutnya Anda melihat sudah sesuai dengan tracknya kah Bang Yos untuk mengatasi kerumunan ini? Ya, saya kira itu sekali lagi kan kita berasumsi saja ya, bahwa mandek di tingkat Pemda, di Polda saat itu ya, terus sehingga beralih ke Panglima. Dan itu pernah terjadi zaman saya kan saya sudah ceritakan gitu. Maksud saya, cobalah ke depan lagi, jangan terjadi seperti itu daerah lain, cegah gitu.
Ya, mulai dari awal kita harus tegas, gitu. Mulai dari awal sehingga tidak berkembang sampai membesar seperti ini. Baik, terima kasih mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga Pangdam Jaya tahun 1996-1997, Bang Sutioso, dan juga pengamat militer KONI Rahakundini Bakri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya peran penting tokoh agama turun gunung membubarkan kerumunan massa akan kami hadirkan sesaat lagi.